Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu tentang pasar faktor produksi. Next. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Arik Muzaki dengan NIM Tertera, Az-Zahra Putri dengan NIM Tertera, Diarina Tama dengan NIM Tertera, Esa Putu Munggara dengan NIM Tertera, Haufilia Safira dengan NIM Tertera, Nazia Sakina dengan NIM Tertera, Pradita Ginunita dengan NIM Tertera, dan saya sendiri Tajul Fidari dengan NIM Tertera. Next. Adapun materi pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian pasar faktor produksi. Yang kedua, perbedaan pasar input dan pasar output. Tiga, jenis faktor produksi. Dan yang keempat, ciri-ciri dari setiap jenis faktor produksi. Yang kelima, bagaimana pasar faktor produksi beroperasi. Enam, faktor-faktor yang mempengaruhi pasar faktor. Tujuh, keuntungan dan kerugian pasar faktor. Dan yang terakhir yaitu 8, regulasi pasar faktor. Adapun pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Arik, dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama ada pengertian pasar faktor produksi. Pengertian dari faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses kegiatan produksi barang atau jasa. Faktor produksi secara teori berasal dari penawaran masyarakat, sedangkan permintaannya dilakukan oleh perusahaan. Pasar faktor produksi dalam ilmu ekonomi diartikan keseluruhan penawaran dan permintaan faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pertemuan dari permintaan faktor produksi dan penawarannya akan membentuk pasar faktor produksi atau juga biasa disebut pasar input. Bisa di next. Selanjutnya ada perbedaan pasar input dan pasar output. Yang pertama, pasar input tidak berwujud fisik, permintaan berasal dari rumah tangga produsen, penawarannya berasal dari masyarakat konsumen. Lalu terdapat interaksi berupa permintaan dan penawaran, memperjualbelikan faktor produksi berupa tenaga kerja, alam, modal, dan pengusaha. Selanjutnya, pemilik dari faktor produksi adalah rumah tangga, sedangkan pembeli faktor produksi adalah perusahaan. Jenis-jenis pasar input meliputi pasar input yang bersifat persaingan sempurna, pasar input monopsoni, pasar input monopoli di pihak kerja, dan pasar monopoli bilateral. Lalu yang pasar output, yang pertama hanya memperjualbelikan barang hasil produksi. Yang kedua, penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Yang ketiga, jumlah penjualnya bervariasi. Yang terakhir, berdasarkan jumlah penjualnya. Struktur pasar output dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar dengan jumlah penjual sangat banyak. Yang kedua, pasar monopoli, pasar dengan hanya satu penjual. Yang ketiga, pasar oligopoli, pasar dengan jumlah penjual yang sedikit. Yang terakhir ada pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar dengan penjual yang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Mas Arik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Az-Zahra. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar faktor produksi. Yang pertama itu ada pasar faktor produksi alam. Pasar faktor produksi alam adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli faktor produksi alam. Maksud faktor produksi alam yakni meliputi kekayaan alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya tanah. Tanah akan meningkat karena perkembangan industri yang begitu pesat. Namun permintaan yang semakin meningkat itu tidak sejalan dengan persediaan tanah yang terbatas. Dengan demikian, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harga sewa tanah. Nah, di samping sini ada kurva pembentukan harga pada produksi tanah. Jadi yang garis lurus tegak ini itu kurva penawarannya, yang artinya tetap. Jadi bagaimanapun keadaannya jumlah tanah akan tetap walaupun tanah itu berkurang, misalnya karena pemanasan global. Nah, sedangkan kurva D ini itu kurva permintaan, itu memotong kurva penawaran itu akan menghasilkan keseimbangan di harga yang berbeda dari harga P1 dan P2.
Nah, faktor permintaan ini akan terus bertambah karena jumlah penduduk yang terus bertambah, permintaan hasil industri yang bahan bakunya berasal dari tanah yang luas dan terus meningkat, dan kemajuan pembangunan suatu negara yang membuat negara membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak. Bisa di next. Nah, yang kedua ada pasar faktor produksi tenaga kerja atau SDM. Pasar faktor produksi tenaga kerja adalah aktivitas yang mempertemukan para pencari kerja dengan pengusaha tenaga kerja. Pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggara bursa. Pasar ini dapat terjadi jika pemilik perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja. Setelah itu akan terjadi perjanjian-perjanjian kerja antara pemilik perusahaan, tenaga kerja, dan serikat kerja. Contohnya seperti bursa tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang menempuh pendidikan yang tinggi sebagai bekal kerja mereka. Contohnya insinyur, dosen, dokter, notaris, arsitektur, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang harus banyak melakukan latihan-latihan keterampilan. Biasanya latihan ini melalui kursus atau pendidikan formal yang tidak terlalu tinggi. Contohnya montir, tukang las, mekanik, koki, supir kendaraan besar, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini yang pendidikannya biasa aja dan lebih mengandalkan pada keterampilan khusus yang secara umum semua orang ini bisa melakukannya. Contohnya kuli panggul, tukang gali, tukang beca, dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan ini ada pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi tenaga kerja. Jadi kurva S ini, kurva penawaran itu bergerak ke kanan, dan yang Q ini juga bergerak ke kanan. Ini karena jumlah penduduk bertambah, maka orang yang membutuhkan pekerjaan juga bertambah. Jadi kurva S ini mewakili jumlah penduduk yang bertambah, dan yang Q ini mewakili orang-orang yang membutuhkan pekerjaan juga bertambah. Nah, yang kurva permintaan yang D ini itu bergerak ke kanan lebih sedikit daripada kurva penawaran, karena salah satunya itu karena teknologi yang semakin canggih. Misalnya perusahaan ini lebih memilih memakai tenaga mesin daripada tenaga manusia. Nah, akibatnya alih-alih upahnya semakin tinggi, ternyata itu upahnya malah semakin menurun. Nah, ini bisa dilihat dari yang W, ini dari W ke W1 itu kan menurun. Nah, permintaan yang meningkat ini tuh bisa dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah, perubahan permintaan pasar, dan harga barang modal. Next. Oke, selanjutnya ialah pasar faktor produksi modal. Jadi pasar faktor produksi modal adalah sumber daya hasil produksi yang bisa digunakan sebagai input produktif dalam produksi berikutnya. Dalam kegiatan memproduksi barang maupun jasa, perusahaan memerlukan barang-barang modal. Contohnya mesin, peralatan berat, gudang untuk menyimpan stok, gedung perkantoran, hingga kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi. Tinggi rendahnya bunga modal itu didasarkan pada beberapa faktor, seperti faktor permintaan dan penawaran, faktor risiko hilangnya bunga modal, faktor keadaan perekonomian, faktor kemakmuran, dan faktor peranan pemerintah. Nah, di samping itu ada kurvanya, yang dimana kurvanya ini tuh berupa modal yang emang diperoleh dari tabungan, pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Nah, nanti ini investasi diharapkan itu permintaan dan penawaran itu akan barang modal mengalami peningkatan hingga kurva demand dan kurva S-nya itu bergeser ke kanan. Nah, D-nya itu tadi bergeser ke kanan, ya kan, dari D itu ke D1 tuh. Nah, berarti ini menunjukkan permintaan modalnya juga bertambah. Nah, S-nya itu juga bergeser ke kanan dari S ke S1. Nah, ini juga menunjukkan bahwa penawaran modal itu bertambah. Pergeseran D itu akan lebih besar daripada pergeseran S. Maka bunga modalnya ini naik dari P ke P1 karena D dan S itu bergeser.
Maka dari itu keseimbangannya atau E-nya juga akan ikut bergeser. Di sisi lain Q-nya juga akan ikut bergeser. Oke, selanjutnya. Next. Ada pasar faktor produksi kewirausahaan. Pasar faktor produksi kewirausahaan di dalamnya juga terdapat yang namanya pengusaha. Mereka adalah orang yang mengelola faktor alam atau tanah, pekerja, dan juga modal. Tanpa keberadaan orang hebat seperti mereka, modal, pekerja, dan juga tanah tidak akan menjadi barang yang memiliki nilai jual. Dengan adanya faktor produksi kewirausahaan membuat perusahaan mendapat imbalan berupa laba. Untuk memperjelas hal tersebut, berikut ini akan dikemukakan teori-teori berhubungan dengan laba. Yang pertama itu ada teori dari Adam Smith dan juga David Ricardo. Yang kedua itu ada teori keuntungan pengusaha dari Jean-Baptiste Say. Yang ketiga ada teori nilai lebih menurut Karl Marx. Dan yang keempat ada teori dinamis menurut J.B. Schumpeter. Oke, yang pertama itu kan tadi teori Adam Smith dan David Ricardo, di mana keuntungan pengusaha itu adalah keuntungan yang diperoleh pengusaha karena melekatkan modal dalam perusahaan. Keuntungan pengusaha itu mereka anggap terdiri dari bunga modal sama upah usaha. Yang kedua itu ada teori menurut tadi Jean-Baptiste Say ya. Nah, di mana tugas utama pengusaha adalah memimpin dan juga mengamati perusahaan. Untuk tugas tersebut diterima upah pengusaha, jadi menurut saya bunga modal itu dipisahkan dan tidak dimasukkan ke dalam keuntungan pengusaha. Dengan demikian, imbalan bagi para pemilik modal disebut bunga. Sedangkan imbalan bagi para pengusaha termaksud di dalamnya premi resiko disebut dengan upah. Yang tiga yaitu tadi teori nilai lebih menurut Karl Marx. Jadi terciptanya laba menurut Karl Marx ini karena adanya pembayaran upah oleh pengusaha kepada pekerja yang dilakukan lebih rendah dibandingkan dengan prestasi yang diberikan oleh pekerja tersebut kepada perusahaan. Selisih antara tingkat upah dengan tingkat prestasi inilah yang lambat laun secara kumulatif membentuk laba pengusaha. Contoh misal tenaga kerja ini nilainya 5.000, hanya dibayar 4.000 dan selisihnya itu sebesar 1.000. Nah, 1.000 ini merupakan laba dari pengusaha. Nah, yang terakhir tadi ialah teori dinamis menurut J.B. Schumpeter. Nah, di mana seorang pengusaha harus lebih dinamis mengembangkan kegiatan usahanya dan mampu mengkombinasikan berbagai faktor produksi ke arah tingkat efisiensi yang lebih baik, yang cukup besar pengaruhnya terhadap pembentukan upah dan laba perusahaan. Oke, bisa next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari setiap faktor produksi. Yang pertama itu ada ciri-ciri dari faktor produksi alam. Salah satu contoh dari faktor produksi alam itu adalah tanah. Ciri-cirinya yang pertama jumlahnya tetap atau terbatas. Kemudian ciri kedua itu penawaran tanah tetap berapapun permintaannya. Kemudian cirinya yang ketiga itu sifat kurvanya penawaran tanah inelastis, harga sewa tanah selalu meningkat, dan balas jasa yang diberikan kepada pemilik tanah disebut sewa tanah. Lalu ciri-ciri jenis faktor yang kedua itu ada tenaga kerja. Ciri-cirinya permintaan tenaga kerja dipengaruhi kebutuhan dari pihak rumah tangga produsen dan penawaran tenaga kerja adalah masyarakat. Kemudian ciri yang kedua itu tenaga kerja menerima balas jasa dalam bentuk upah atau gaji. Kemudian ciri-cirinya yang ketiga, tolak ukur kualitas suatu tenaga kerja melalui beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, keahlian, kesehatan, dan fisik. Kemudian yang ketiga ini ada ciri-ciri jenis faktor produksi pada modal. Ciri-cirinya ini pasar faktor modal tidak berwujud, tetapi kegiatan fisik beton
Kemudian sesuai dengan penawaran dan permintaan faktor jenis produksi. Kemudian pasokan dan permintaan adalah faktor-faktor produksi dalam jumlah yang cukup besar. Lalu produksi faktor khusus sering menuntut monopoli. Kemudian ciri-ciri yang keempat dari faktor produksi itu adalah kewirausahaan. Ciri-cirinya disebut juga kecakapan tata laksana, kemudian tak dapat dirabah, dan balas jasa yang diterima berupa laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Eka. Silakan. Oke, sebelumnya nih, nah selanjutnya ialah bagaimana pasar faktor produksi ini beroperasi. Jadi pasar faktor produksi ini beroperasi melalui interaksi antara penawaran dan permintaan faktor produksi. Penawaran faktor produksi berasal dari pemilik faktor produksi, seperti pemilik tanah, modal, dan tenaga kerja. Permintaan faktor produksi berasal dari perusahaan yang membutuhkan faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Jika permintaan faktor produksi meningkat, maka harga faktor produksi juga akan meningkat, sehingga pemilik faktor produksi akan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Sebaliknya, jika permintaan faktor produksi itu menurun, maka harga faktor produksi juga akan turun. Sehingga pemilik faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang lebih rendah. Oke, bisa dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar faktor. Pasar faktor adalah pasar di mana faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam diperdagangkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasar faktor, antara lain yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Seperti pada pasar lainnya, permintaan dan penawaran sangat penting dalam pasar faktor. Permintaan yang tinggi akan mendorong kenaikan harga, sedangkan penawaran yang tinggi akan menurunkan harga. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi pasar faktor. Jika ekonomi sedang tumbuh, maka permintaan untuk faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat meningkat. Namun jika ekonomi sedang lesu, maka permintaan dapat menurun. Yang ketiga yaitu ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga dapat mempengaruhi pasar faktor, khususnya pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang rendah akan mendorong kenaikan upah, sedangkan tingkat pengangguran yang tinggi akan menurunkan upah. Yang keempat, ada kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi harga pasar faktor. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang tinggi cenderung mendapatkan upah yang lebih tinggi. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi pasar faktor. Misalnya, pemberian investasi untuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat mendorong permintaan untuk sumber daya alam yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ada faktor global, yaitu perubahan dalam ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar mata uang atau perubahan dalam perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi pasar faktor. Misalnya perubahan dalam nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga impor dan ekspor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian pasar faktor. Boleh di next slide. Pasar faktor adalah pasar di mana sumber daya produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal dapat dibeli dan dijual. Nah, keuntungannya pasar faktor yaitu yang pertama adalah alokasi sumber daya yang efisien. Pasar faktor memungkinkan sumber daya produksi dialokasikan secara efisien karena harga pasar untuk setiap faktor produksi mencerminkan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua adalah fleksibilitas. Pasar faktor yang efisien memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan atau menggunakan faktor produksi yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan mengurangi penggunaan faktor produksi ketika tidak dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada mendorong inovasi.
Pasar faktor memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan inovasi, seperti tenaga kerja yang berkualitas tinggi atau teknologi canggih. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan. Pasar faktor yang efisien memungkinkan pekerja mendapatkan upah yang adil dan pemberi kerja dapat memperoleh faktor produksi dengan harga yang wajar, sehingga meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kerugian pasar faktor. Yang pertama yaitu diskriminasi. Pasar faktor dapat mengalami diskriminasi di mana faktor produksi seperti tenaga kerja mungkin diperlakukan tidak adil karena jenis kelamin, ras, atau agama. Yang kedua yaitu kurangnya akses. Pasar faktor dapat mengalami kurangnya akses di mana sumber daya produksi tidak tersedia untuk semua pihak yang membutuhkan, seperti tenaga kerja miskin atau perusahaan kecil yang tidak memiliki akses ke modal. Yang ketiga adalah monopoli. Pasar faktor dapat mengalami monopoli, di mana satu atau beberapa pihak mengendalikan sumber daya produksi dan dapat menetapkan harga yang tidak adil untuk faktor produksi tertentu. Yang keempat adalah kesenjangan pendapatan. Pasar faktor dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan yang besar antara pekerja dengan keterampilan tinggi dan pekerja dengan keterampilan rendah, serta antara pemilik modal dan pekerja. Secara keseluruhan, pasar faktor dapat memberikan manfaat dalam bentuk efisiensi dan fleksibilitas, tetapi juga memiliki kelemahan seperti diskriminasi, kurangnya akses, monopoli, dan kesenjangan pendapatan yang besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pasar faktor bekerja secara adil dan efisien untuk mengoptimalkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada regulasi pasar faktor. Regulasi pasar faktor dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada kebijakan upah minimum. Pemerintah dapat menetapkan upah minimum untuk memastikan bahwa pekerja menerima bayaran yang adil dan layak untuk pekerjaan mereka. Yang kedua ada regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja itu pemerintah dapat memastikan bahwa tempat kerja aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada pekerja. Yang ketiga ada undang-undang ketenagakerjaan. Pemerintah dapat menetapkan undang-undang yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Yang keempat ada kebijakan pengangguran. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial atau pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk membantu mereka mencari pekerjaan baru. Yang terakhir ada peraturan lingkungan. Pemerintah dapat mengatur penggunaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi secara berlebihan dan lingkungan tetap terjaga. Regulasi pasar faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pasar faktor. Namun, harus diimbangi dengan kebebasan ekonomi yang cukup untuk memungkinkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Pasar faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Di dalam pasar faktor produksi pun terdapat berbagai macam atau jenisnya. Seperti faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang setiap faktor terdapat ciri-cirinya masing tersendiri. Kemudian terdapat pasar input dengan cirinya sendiri dan pasar output yang juga terdapat cirinya sendiri. Sehingga jelas perbedaan antara pasar input dan output dalam pengoperasian pasar faktor terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti permintaan dan penawaran dan lainnya. Sehingga terdapat keuntungan dan kerugian di dalam pasar faktor. Pemerintah juga mengatur regulasi atau aturan untuk mengatur pasar faktor produksi. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5 dari kelompok kami. Selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang bertanya dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.